Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-24, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tastaghrib wuqu'al akdar. La tastaghrib, ojo nganggep asing sapa sira. Janganlah kamu anggap perkara asing atau aneh wuku al-agdari ing terjadine piro-piro kekeruhan, yaitu terjadinya kekeruhan, keruhnya miskin, kadar, keruhnya kekurangan, termasuk kudurah dalam hidup, sakit fisik itu juga kudurah. Madumta ing dalam salakine langgeng sapa sira, langgeng iku fi hadhihi dari ing dalam ikilah rumah dunia. Selama kamu ada di rumah dunia, maka berganti-gantilah kekeruhan dalam hidup yang disebut akdar. Akdar itu jamak dari kata kadar, maknanya keruh. Kekeruhan itu hal-hal yang tidak enak, atau lebih dikenal dengan makarih. Maka apa dalam hadis Nabi, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yakni untuk bisa masuk ke surga melalui perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yakni berat-berat. Di saat malam orang tidur, dia berdiri. Idahum qiyam idan nasu niyam. Dia berdiri qiyam di saat orang-orang itu niyam, tidur, berat. Sa'imun idan nasu muftirun. Dia berpuasa, mereka berpuasa di saat orang-orang tidak puasa. Berat, tidak enak, berat-berat. Tapi itu jalan melalui untuk masuk ke surga. Mahzunun, dia bersedih. Idan nasu farihun, ketika orang-orang sedang gembira. Fuqara, dia mengalami kefakiran, kemiskinan. Idan nasu du'amwad, ketika orang-orang melimpah harta. Aghnia dussarwah, mempunyai kekayaan, tapi dia mengalami kefakiran. Tapi itulah jalan menuju surga. Kekeruhan, tapi janganlah kamu anggap kekeruhan itu asing. Fa innaha maqasatuhune akdar, kekeruhan iku ma abrozat, ora ngetokno apa akdar kekeruhan, ma abrozat
aima adharat, orang menampakkan apa akdar iku ma abrozat, orang menampakkan apa akdar kekeruhan, illa ma kecuali ing perkara wa kang utawi iya mah, wa kang utawi iya mah perkara iku mustahaqqu wasfiha, yang diberhai, yang dihai sifatnya akdar. Apa sifatnya akdar? Yaitu orang menemukan makarih, hal-hal yang tidak disukai. Wa wajibun na'tiha, lan wajibe sifate akdar. Mustahaqqu wasfiha iku dihai sifate akdar, wa wajibun na'tiha, lan wajibe sifate akdar. Saya baca di dalam kitab At-Tanbih atau yang dikenal dengan Ghausul Mawahib Al-Aliyah karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad An-Nafsi di halaman 249, terbitan Darut Taqwa Damaskus. Beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya begini: fa inna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Fa inna fis sabri, maka sesungguhnya di dalam sabar, ala ma takrahu, menghadapi perkara yang kamu tidak, ala ma takrahu, kamu tidak senang, tidak suka, yaitu sakit, miskin, menderita. Tapi kalau kamu bisa sabar, khairan kasiran, mempunyai kebaikan yang banyak. Khairan kasiran. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pertama. Oleh karena itu saya kutip dalam syarah Al-Jami'us Shaghir Jalaluddin Asyuti dengan syarahnya Faidul Qadir Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Faidul Qadir, ya, di jilid 3 halaman 546, ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini, dunia itu sijnul mu'mini, penjaranya orang beriman, itu dunia. Wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Dunia itu memang bagi orang beriman penjara, bagi orang kafir surga. Nah, ini ada dua cerita dalam syarah Faidul Qadir ini. Cerita pertama adalah Amir bin Atiyah melihat Salman Al-Farisi dipaksa makan. Ra'aitu Salmana ukriha ala ta'am. Aku melihat Salman dipaksa untuk makan. Bagaimana Salman? Hasbi, cukup saya. Saya sudah cukup. Nggak lapar. Jangan dipaksa saya makan. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna atwalan nasi jum'an, sesungguhnya
orang yang paling panjang laparnya yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, aksaruhum shiba'an fid dunya, ialah orang yang paling sering kenyang di dunia. Orang yang di dunia sering kenyang, jarang lapar, besok di hari kiamat lapar dia. Karena kebalikan. Kemudian hadisnya, ya Salman, innamad dunya sijnul mu'min. Wahai Salman, kata Rasulullah SAW, innamad dunya sijnul mu'mini. Sesungguhnya dunia itu penjaranya orang beriman, wa jannatul kafiri, dan surganya orang kafir. Ini kisah pertama. Kisah kedua, bagaimana kalau yang di dunia ini yang iman kaya raya, yang kafir miskin? Kalau tadi yang muslimnya miskin, kafirnya kaya raya, memang berarti bagi si muslim dunia terasa penjara, bagi si kafir dunia terasa surga. Nah, bagaimana kalau dibalik? Yang muslim kaya raya, ada orang kafir malah miskin. Bagaimana itu? Nah, ini terjadi. Suatu ketika ada seorang hakim agung sedang melewat di pasar, marra yauman bisuq, diikuti konvoi yang besar, fi mauqibin azim wa hayatin jamilah, dan penampilan seorang hakim muslim dengan penampilan yang bagus. Nah, di tengah-tengah kehadiran hakim agung muslim yang tampil diiringi dengan konvoi, diikuti penderek, pengawalan yang luar biasa, dan penampilan yang bagus, mendadak datang orang Yahudi miskin. Yahudiyun yabi'us sayyid, penjual minyak. Al-har, penjual minyak yang panas. Wa aswabuhu mulattahatun bis-sayd, mulattahatun bis-sayd. Orang Yahudi yang jualan minyak itu bajunya berlumuran minyak. Wa huwa fi ghayatir rasasah, sangat compang-camping. Wa syana', kondisinya mengerikan. Maka orang Yahudi itu menghampiri hakim muslim yang kelihatan mewah itu. Wahai hakim, ya Syekhul Islam, nabimu berkata, dunia penjara orang beriman, surga bagi orang kafir. Tapi kenapa sekarang? Fa'ayyu sijnin anta fih, mana penjaramu, wahai hakim? Kamu mewah, pakai konvoi, bajunya bagus. Wa ayyu jannatin ana fiha, dan bagaimana aku ini seorang Yahudi, bagaimana surgaku di dunia? Aku miskin, jual minyak, sampai bajuku berlumuran minyak. Kata Nabi Muhammad, dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Maka si hakim itu menjawab, begini, luar biasa jawabannya si hakim. Saya ini dengan kondisi seperti ini, mewah di dunia, tapi dibanding surgaku nanti di akhirat, nikmatnya dunia ini masih terasa penjara. Dibanding dengan surgaku nanti di akhirat, jika aku masuk surga. Sedangkan Anda orang Yahudi, besok kalau masuk neraka, maka kondisi miskin ini masih terasa surga dibanding nerakamu besok di akhirat. Wa anta bin nisbah lima u'idda laka fil akhirah minal azabil alim ka'annaka fi jannah. Anda dibandingkan dengan yang disediakan azab untukmu
nanti di akhirat azab yang pedih. Kamu sekarang masih mending, masih terasa surga. Mendengar jawaban ini, fa'assamal yahudiyu, maka masuklah Islam orang Yahudi. Kisah kedua. Kemudian kisah ketiga. Kasus ketiga adalah masalah orang itu kalau senang dengan sesuatu yang tidak bertahan lama, itu rugi. Beda kalau orang itu senang karena ilmu, lama dia. Orang sakit masih bawa ilmu, kena kanker masih bawa ilmu, kena penyakit paru masih bawa ilmu, tapi uang sudah enggak, makanan enak sudah enggak. Jadi kalau menikmati kesenangan duniawi yang sifatnya tidak lama, itu rugi. Kalau kita bersenang-senang hanya itu, rugi. Misalnya menikmati makanan sate, kemudian kita membanggakan makan sate itu, ya enggak lama makan sate. Atau harta, ya enggak lama. Atau kita bangga dengan mobil yang mewah, ya enggak lama. Kita bangga dengan jabatan juga tidak lama. Nah, oleh karena itu, apabila sesuatu yang menjadi standar nikmat dunia yang tidak lama, kemudian hilang, itu penderitaannya luar biasa. Jadi sesuatu yang menyenangkan dunia, itu kalau hilang lebih menderita daripada tidak pernah memiliki sama sekali. Contoh, orang yang aslinya nggak punya mobil mewah, itu tidak masalah. Tapi lebih sedih lagi punya mobil mewah, kemudian kondisi berubah, tidak punya apa-apa. Pernah punya rumah mewah, mendadak miskin, itu lebih menderita daripada orang yang sejak awal memang miskin. Ini dunia. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kitab Ihya Ulumuddin di jilid 6 terbitan Darul Minhaj halaman 218-219 diceritakan ada seorang raja yang dibawakan gelas dari batu Pirus, namanya Fairus, atau dikenal dengan batu Pirus, yang diberikan mahkota dengan permata. Min fairuzat murassa'un bil jawahir, dengan mutiara, ditretes dengan permata mutiara. Raja ini gembira sekali, luar biasa gembira sekali. Nah, seorang yang bijak berkata kepada sang raja, arahu musibatan au fakran. Wahai raja yang kami hormati, aku melihat Anda dapat ini gelas yang mewah dari batu Pirus bertahta permata. Aku pandang ini sebagai musibah atau kemiskinan. Raja bertanya, bagaimana kok bisa begitu? Orang bijak tadi mengatakan, apabila pecah, apabila gelas ini pecah, hancur, karena musibatan, menjadi musibah. Wa in syurika, apabila benda ini, gelas mewah ini dicuri, sirta faqiran ilaih, maka saudara raja terasa miskin, terasa fakir, kehilangan gelas ini. Walam tajid mislah, dan Anda raja tidak bisa menemukan lagi gelas yang persis seperti ini. Sebelumnya Anda raja punya gelas ini, Anda dalam keadaan aman, tidak ada kekhawatiran pecah, tidak ada kekhawatiran kehilangan. Ternyata tidak lama kemudian
gelas itu pecah. Maka sedihlah sang raja. Kata raja, Sadaqal Hakim, benar orang bijak tadi. Laitahu lam yuhmal ilaina, alangkah gelas itu tidak usah dibawakan ke aku. Alangkah gelas itu tidak usah dibawakan pada aku. Daripada dibawakan sekarang pecah, aku lebih sedih. Nah ini berarti akdar, hal-hal yang keruh, hal-hal yang keruh itu bisa muncul karena kita ini terobsesi kesenangan-kesenangan yang instan, yang tidak lama. Fahamnya ya? Kegembiraan-kegembiraan karena duniawi yang instan, yang tidak lama. Ini tulis Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Masalah yang keempat, untuk menguatkan teori hikam tadi, ada hadis Muslim, saya bawa ini syarah Sahih Muslim terbesar abad 20 sekarang ini yang saya tahu. Ini syarah Sahih Muslim, di rumah ini banyak syarah Sahih Muslim. Ada syarah Sahih Muslim karya Nawawi, Imam Nawawi. Ada syarah Sahih Muslim karya Qadhi Iyad. Ada syarah Sahih Muslim Taqi Al-Usmani, ulama besar Pakistan. Ada syarah Sahih Muslim karya Syekh Muhammad Amin Al-Harari, 25 jilid kalau tidak salah. Juga ada di sini. Ada lagi banyak sekali syarah Sahih Muslim yang saya bawa ini, karya Muhammad bin Ali bin Adam, juga orang Ethiopia yang ada di Mekah. Ini saya bawa jilid 45. Ini di jilid 45 syarahnya ini. Nah, namanya Al-Bahrul Mukhit As-Sajjad fi syarhi Sahihil Imam Muslim bin Al-Hajjaj, jilid 45, halaman 273-274, hadis nomor 7469. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, ajib, heran kata Rasulullah karena perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara orang beriman itu menjadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, tidak ada perkara itu menjadi baik semua kecuali hanya orang beriman. Kata Rasulullah, bagaimana orang beriman kondisi apapun baik? Bagaimana? In asobadhu sarra syakar, apabila dia ditimpa dengan kegembiraan, sarra bahagia, kecukupan, rezeki melimpah, syakara kesehatan, dia syukur. Fakana khairullah, maka menjadi baik baginya. Wa in asobathu darra sabara, dan apabila dia ditimpa oleh penderitaan, sakit, miskin, kekurangan, kehilangan barang mewah, sabar, dia sabar. Fakana khairullah, maka baik baginya. Suka dan duka menjadi baik semua. Karena kalau suka dihadapi dengan syukur, kalau duka dihadapi dengan sabar, maka baik semua. Ketika orang mukmin menghadapi akdar, kekeruhan-kekeruhan yang dikatakan oleh kitab hikam tadi, maka menjadi baik semua. Nah, yang menarik, hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib. Nah, bagaimana Suhaib? Suhaib itu yang menceritakan hadis ini mengalami peristiwa ini, mengalami suka dan duka. Bagaimana diceritakan oleh Muhammad bin Ali bin Adam, ulama Ethiopia yang ada di Makkah, di jilid 45 halaman 274, terbitan Dar Ibnul Jauzi. Suhaib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib ibn Sinan,
beliau mempunyai kunyah Abu Yahya, yukna Aba Yahya. Kanat manaziluhum bi ardil Mausil. Suhaib berasal dari keluarganya berasal dari daerah Mausil yang terletak antara Tigris dan Efrat, baina Dijlah wal Furat. Kemudian orang Romawi menyerbu daerah itu. Lalu Suhaib menjadi boyongan mereka Romawi. Wa huwa ghulamun sa'ir, anak kecil yang masih kecil. Fanasha'a bir-Rum, maka Suhaib tumbuh besar campur dengan orang Romawi. Tapi karunia Allah, Suhaib ini statusnya budak, boyongan. Orang Romawi yang punya. Maka dibeli oleh kabilah Kalbun. Fabta'adhu minhum Kalbun. Maka suku Kalb membeli Suhaib. Dibeli dari tangan orang Romawi. Summa qadimat bihi Makkah. Maka Suhaib dibawa oleh suku Kalb di Makkah. Fashtarahu Abdullah bin Jud'an. Suhaib kemudian dibeli oleh Abdullah bin Jud'an. Fa'atagah, kemudian dimerdekakan, lepas dari perbudakan. Fa'aqama ma'ahu ila an halaka. Kemudian Suhaib hidup bersama Abdullah bin Jud'an yang membelinya dan memerdekakannya. Wa aslama qadiman bi Makkah. Kemudian Suhaib masuk Islam yang termasuk generasi dulu, generasi awal yang masuk Islam di Makkah. Wa kana minal mustad'afin al-mu'azzabina fillah bi Makkah. Dan Suhaib inilah termasuk sekelompok sahabat yang ditindas di Makkah karena masuk Islam dan disiksa orang kafir karena masuk Islam di Makkah. Suhaib Ammar yang terkenal. Ammar bin Yasir sama Bilal, ya kan? Suhaib, Ammar bin Yasir sama Bilal terkenal disiksa orang kafir Mekah. Nah, kemudian summa hajara ilal Madinah, Suhaib hijrah ke Madinah. Turunlah ayat 207 Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang membeli dirinya, yakni mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Inilah suka dukanya Suhaib yang menceritakan hadis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.